Saya Rizal. Di video pertama kali ini saya akan membuat video yang berhubungan dengan profesi saya sekarang. Kenapa seperti itu? Karena banyak orang yang bilang Mister buat video yang sesuai dengan profesi Mister saja, yaitu bahasa Inggris. Jadi sekarang saya akan membuat video yaitu bagaimana cara biar bisa bahasa Inggris dengan cepat. Bagaimana? Oke. Saya bekerja atau saya bisa dikatakan saya sebagai tutor di salah satu kursusan di Kampung Inggris. Kampung Inggris itu ada di Pare, Kediri, Jawa Timur. Pertama adalah kalau menurut saya sih, kalau seandainya pengen belajar sesuatu itu kita harus bulatkan niat dulu dari hati kita, karena apa-apa semuanya dimulai dari niat. Kalau seandainya niat kita itu baik dan kita benar-benar niat untuk mempelajari hal itu, maka nanti kita akan mendapatkan seperti itu. Jadi niat harus disiapkan dulu. Yang kedua, setelah kita ada niat untuk belajar bahasa Inggris, yaitu kita harus mencintai objek itu, yaitu sama kita pengen belajar bahasa Inggris dengan cepat atau bisa cepat berbahasa Inggris. Syarat keduanya adalah kalian harus mencintai bahasa Inggris itu, atau seumpama ada yang lain yang pengen kalian pelajari, kalian harus mencintai objek tersebut. Kemudian selanjutnya yang ketiga, langkah yang ketiga yang harus kalian lakukan adalah sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau seandainya kebutuhan kalian emang untuk interview atau emang untuk speaking, maka juruskan kebutuhan Anda. Jadi sesuaikan dengan kebutuhannya. Jangan kalian kalian tujuannya adalah pengen lancar berbahasa Inggris, tapi malah kalian ngambil grammar, itu salah. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Langkah-langkahnya seperti itu tadi. Dan yang pertama, apa yang harus disiapkan sih ketika kita mau belajar bahasa Inggris? Apalagi kalau kita dari nol. Apa saja sih yang harus dipersiapkan? Kalau menurut saya sih banyak yang harus dipersiapkan, tapi saya ambil sekadarnya saja untuk bisa cepat berbahasa Inggris. Untuk mempelajari bahasa Inggris, kalian harus mempersiapkan kosakata, ungkapan-ungkapan yang biasa dibicarakan oleh native speaker. Bagaimana cara mempelajarinya? Cara mempelajarinya yaitu bisa dengan movie, bisa dengan juga listening, bisa dengan juga membaca artikel. Jadi kalian bisa dengan movie, listening, dan juga membaca artikel. Dari situ kita bisa tahu apa kelemahan kita. Jadi setelah kita memahami dari kosakata dan frase atau ungkapan-ungkapan yang sudah kita pelajari dari movie, listening, ataupun artikel atau bacaan, kita tidak tahu mungkinnya dari bahasa Indonesianya itu apa. Jadi kalau menurut saya yang kalian harus punya itu adalah dictionary ya. Oke, dictionary atau kamus itu sangat penting. Biasanya saya itu mempersiapkannya itu ada di HP, karena kalau impossible banget kalau kita bawa dictionary yang besar-besar atau seperti buku itu ke tempat-tempat yang ya tidak seharusnya membawa seperti itu sih. Kalau menurut saya sih mending cari aplikasi kamus atau cari kamus yang bisa disimpan di HP kalian. Itu dia. Kalian sudah mempelajarinya dari movie, listening, dan juga bacaan, dan sudah mempersiapkan dictionary-nya, saya sarankan untuk Anda untuk speak up atau praktek dengan siapapun itu. Seumpama kalian punya teman yang hobinya juga bahasa Inggris di sekolah kalian, maka saya sarankan untuk speak up, karena
Tanpa speak up, tanpa kita mempraktekkan, maka semua yang kita pelajari dari awal itu tidak ada artinya. So, for me, you must speak up. Really, you must speak up. Mau tidak mau kalian harus speak up. Praktis. Dengan guru kalian juga bisa, teman kalian juga bisa, atau kalau enggak, kalian cari teman yang dari luar negeri. Pastinya kalian sudah punya semua dong sosial media. Kalau sudah punya sosial media, buat apa sosial media kalau cuma buat nonton yang tidak jelas? Jadi menurut saya, gunakan bahasa Inggris kalian yang sudah dipelajari dari listening, reading, ataupun dari watching movie tadi, melewati speak up. Ataupun kalau nggak speak up, kita bisa juga cari native ataupun cari orang yang bisa kita ajak bicara. Siapa kira-kira? Seperti tadi yang saya bilang, cari orang-orang melalui sosial media. Saya sempat pernah punya orang dari Italia, meskipun dia bukan native speaker, tapi kan kita setidaknya bisa improve seperti itu. Yang terakhir dari saya adalah, agar bahasa Inggris kalian itu sempurna, maka saya sarankan untuk speaking naturally. Speaking naturally itu maksudnya bagaimana? Ya, kita speakingnya itu secara natural saja, tidak usah yang neko-neko ya. Jadi speakingnya yang natural saja. Jadi setelah semuanya sudah terungkap, semuanya sudah dipelajari dari reading, artikel, membaca, bacaan, terus listening atau watching movie, maka yang terakhir, bicaralah secara natural. Speaking naturally is very important for you. Guys, itu saja dari saya. Semoga itu semua bermanfaat bagi Anda, dan semoga kalian yang sedang belajar bahasa Inggris, semoga cepat bisa bahasa Inggrisnya. Thank you so much for your attention. Jangan lupa untuk yang terakhir di subscribe, di like, dan di komen bila ada pertanyaan. Thank you. Bye.